Batalnya Pak Wisnu Tama ini menjadi duta besar adalah satu lagi pertanda kuat kalau cengkraman Pak Jokowi, kalau cawe-cawe Pak Jokowi di pemerintahan sekarang ini memang sudah berakhir. Pengaruh Pak Jokowi di pemerintahan Pak Prabowo sudah tamat sejak kita tahu Presiden Prabowo melakukan kunjungan diam-diam ke rumah Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Sekarang Pak Jokowi tampaknya memang sudah nggak bertaring lagi, dan orang-orang dari Pak Jokowi mulai terpental dari pemerintahan, termasuk Pak Wisnu Tama. Bukan Wisnu Tama, seperti yang sudah dapat diduga, ternyata bukan nama Pak Wisnu Tama Kusubandio yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto buat menjadi calon duta besar kita di Amerika Serikat, salah satu pos diplomasi terpenting di jajaran Kementerian Luar Negeri. Padahal dalam 2 tahun terakhir ini adalah nama dari orang kepercayaan Pak Jokowi inilah yang sering disebut sebagai calon duta besar kita di Washington. Menhan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri harus circle-nya Prabowo. Karena di dalam politik kenegaraan kita itu bagian dari triumvirat. Posisi di presidensial manapun. Ketika tidak ada wapres, tidak ada presiden, maka triumvirat berkuasa. Nah, apakah Presiden Prabowo tidak memperhitungkan ketika ada gejolak wapres mau tampil dan segala macam? Kita sudah punya sejarah bagaimana Indonesia tidak punya wakil presiden ketika Muhammad Hatta tahun 59-60 mengundurkan diri. Presiden Soekarno sendirian, ya, Presiden Soekarno sendirian. Pada saat MPRS tidak menerima pertanggungjawaban Presiden Soekarno, maka yang naik adalah triumvirat. Menteri Pertahanan Jenderal Soeharto, Menteri Dalam Negeri Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan Menteri Luar Negeri ada Malik. Dan pada periode berikutnya, Soeharto Presiden, Sri Sultan Wakil Presiden. Pada periode kedua Soeharto Presiden, maka ada Malik sebagai wakil presiden. Jadi strategi, saya kira Menhan tidak akan diberikan kepada yang lain selain Safri oleh Presiden. Menhan dan Melu. Berarti yang bakal kena gergaji berikutnya abang tadi sebut Tito. Ya. Saya kira kasus di mana peristiwa 4 pulau Aceh yang akan diserahkan ke Sumatera Utara itu, apa itu bukan kemudian menghebohkan kabinet Presiden Prabowo, kasus kerusuhan Pati, Bone, dan lain-lain. Saya kira ini adalah menteri berikutnya yang akan direshuffle. Soal kepala daerah, Pak, kan belakangan OTT itu kan kepala daerah banyak kan pemerasan Pak kepada OPD. Nah, jawabannya cuma satu aja, yang milih siapa? Yang milih siapa? Rakyat. Namanya, ya kan? Artinya apa? Apakah ini mungkin ada hubungannya dengan kaitan dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung? Dan ternyata menjamin ada pemimpin yang bagus, menghasilkan pemimpin yang bagus, ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini. Nah kemudian kedua ya masalah apa namanya kesejahteraan, moral hazard, integritas dan lain-lain. Gitu. Tapi saya berpikir tidak hanya melihat case ini saja, ini kan beberapa kali terjadi dalam waktu yang singkat ya. Artinya kan ada problema yang sistematis, ada problem mendasar. Mungkin salah satunya adalah mekanisme rekrutmen yang selama ini yang digunakan, mereka semua kan adalah hasil dari pemilihan langsung, kita pilkada. Pemilihan langsung di satu sisi ada yang baik, ada positifnya, tapi ada juga. Rejim Prabowo itu nggak bisa diperbaiki, diganti itu. Maksudnya gimana sih? Ya kabinetnya dibatalin dulu. Yang 100 orang itu? Ya digantilah 102-nya. Lalu gimana kalau 100 orang itu diganti semua, nggak punya pekerjaan, beban Gibran makin gede dong, 19 juta plus 100. Ini nggak ada urusan dengan Biba, ini soal momentum. Momentum ini apa hubungannya antara momen dan tum? Ya, itu bukan aja. antara monyet, menteri, dan tum. Jadi adil ya? Enggak. Ya kan Pak Prabowo juga bertanya, boleh nggak saya bilang bajingan? Nah, terus? Dia nanya ke gue sebetulnya, gue udah pernah bilang tuh, Jokowi bajingan tolol. Nah, kan nggak bisa gue bilang Prabowo hal yang sama, karena dia bukan Jokowi, begitu bedanya. Nah terus? Lalu edit sendiri kan? Enggak, gue nggak edit sendiri. Enggak, jadi balik lagi ke pertanyaan gue. Itu udah lo. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Kita melihat bahwa
mantan Presiden Joko Widodo akhir ini sepertinya tidak bertaring lagi. Ya, seperti di cuplikan video tadi teman-teman, kita menyaksikan bersama bahwa memang mantan Presiden Joko Widodo ini sudah mulai, ya, kekuatan politiknya sudah dikatakan tidak bertaring, disebabkan karena memang, ya, ketika isu ijazah palsu yang digugat oleh berbagai pihak, tentu nama Pak Jokowi ini menjadi bahan perbincangan, ya, di tengah-tengah publik. Apalagi ijazah itu tidak pernah ditujukan dan tidak pernah diperlihatkan ke publik. Akhirnya berbagai pihak mempertanyakan apakah ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo ini asli atau palsu. Ya, jadi untuk lebih jelasnya teman-teman, coba kita melihat komentar netizen di bawah ini, bahwa baru sekarang Wowo bersih-bersih, orang-orang Siwiwi udah telat udah mau leserkan oleh rakyat akhir Agustus ini, baru mau bersih-bersih ke pemerintahan. Ya, kemudian bahwa hanya omon-omon, ya, rakyat mendukung tundungan Prabowo, dan jangan hanya omon-omon, perlu pemberani, orang bosan mendengarkannya. Bubarkan PSI yang dikendalikan oleh anak PKI dan tangkap dan adili. Ya, bahkan goreng bersama oligarki, ya, penjajah Cina. Kapolri yang berlindung 27 menteri yang loyalitasnya ketuyul gorong-gorong, dan TNI maju dan bergerak untuk mengadili keluarga rampok dan penjajah tuyul orang-orang tersebut. Memang harus diganti Kapolri, Mendagri, dan Luhut Binsar Panjaitan. Ya, bodoh saja, ya, menjadi loyalitas terus merusak negara dipimpin oleh rezim 2 periode, dan semoga benar ganti Tito, Listio, dan Luhut, dan bahkan Bahlil. Ya, jadi teman-teman, ya, ternyata banyak sekali kita melihat komentar dari berbagai netizen yang mendukung penuh, ya, terkait dengan Listio Sigit ini diganti. Sebenarnya siapa yang terjadi terhadap, ya, Kapolri saat ini, ya, sehingga banyak sekali, ya, dukungan dari masyarakat itu yang mendukung supaya dari Kapolri itu akan diganti. Ya, kita melihat bahwa hal ini memang, ya, dalam pengungkapan setiap kasus, ya, seperti ijazah mantan Presiden Jokowi ini, kita melihat di situ bagaimana penegakan hukumnya yang begitu lemah, ya, bahkan sudah bertahun-tahun masih belum ada titik terang, ya, apakah ijazah ini asli atau palsu, dan juga tidak pernah diberikan kepada aparat tersangka atau ditujukan atau diperlihatkan. Ya, makanya kita memperhatikan berbagai komentar netizen ini, bahwa mereka menginginkan kalau ada pergantian dari Kapolri tersebut. Ini semoga benar ganti, ya, dan bahkan Wijojo Pak berharap Pak Prabowo leser, ntar si bocil yang akan naik. Raya ingin keduanya juga leser. Ganti, ya, nanti kalau presiden yang sudah diganti duluan, dan seharusnya Bapak Prabowo sudah jadi presiden tapi dicorangin sama Jokowi. Koloni-koloni termasuk Listio Sigit, Tito waktu Kapolri, dan ganti 2 ekor ini, itu penggila Jokowi. Termolnya Jokowi mulai dari wali kota sampai logika, biar orang, ya, tahu pasti loyal sama tuanya, supaya tidak menjilat terus, atau mari kita seluruh Indonesia nepalkan Jokowi dan kroni-kroninya. Oke, lanjut lagi, ya, bahwa Kapolri ini sama Mendagri, orang-orang yang bermasalah, Listio Sigit, dan ganti supaya anggotanya beban rajin tilang. Dan itu hanya dekalan, ya, Prabowo untuk mengelabui dengan cara dagelan sandiwara saja untuk meredam gaduh, dan penting sejauh mana, ya, pokoknya ada realisasinya. Sigit, Tito masih menjabat, berarti Pak Prabowo tidak gubris dan masih sekindo. Ya, Raya udah anti banget, ya,
Bahkan dua orang itu menjijikan banget dan mending lihat. Pokoknya kalau ya Kapolri ini mendagri masih orang itu, Indonesia makin bobrok dan hancur. Ya, jadi ternyata teman-teman bahwa memang ketika penegakan hukum ya sudah mulai netizen masyarakat Indonesia mulai tidak menginginkan bagaimana profesionalitas mereka dalam menyelesaikan suatu perkara. Ya tentu dalam hal ini masyarakat sangat memahami betul ya terkait dengan ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo ini yang terus-menerus ya menjadi perhatian, bahkan pihak kepolisian pun sepertinya terdiam di dalam kasus ini, bahkan sepertinya tidak ada power yang menghadapi kasus ini. Dan di sini netizen menilai bahwa ya kalau tidak bisa diungkapkan mesti ya Kapolrinya diganti ya, bahkan Mendagri. Bahkan inilah yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia itu sebenarnya, bahwa kalau rezim ini tidak akan diganti, maka kasus ijazah Jokowi ini mereka sebut tidak akan tidak akan terungkap. Jadi artinya bahwa pengungkapan kasus ini masih harus penegakan hukum ya, benar-benar menegakkan keadilan, mengutamakan keadilan ya, dan baru kasus ini bisa akan terungkap ke publik ya. Jadi artinya bahwa ini mengacu kepada bagaimana lembaga penegakan hukumnya berani atau tidak dalam mengungkapkan kasus ini ya. Jangan sampai bertahun-tahun ya kita lihat tidak ada keputusan ya dari penegakan hukum apakah memang sah atau tidaknya ijazah tersebut. Itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Sampai ketemu di postingan